Ya, selamat datang di Semarak 6 pada hari ini dengan pembicara kita yaitu Bapak Cornel Purba. Kita akan berbicara tentang administrasi pembelajaran dalam format digital sederhana. Untuk memulai acara ini, kita akan mulai dengan sambutan dari kapten kita yang terhormat yaitu Mr. Dudi Wahyudi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini permintaan khusus sebetulnya dari Bang ini. Saya baru nyampe udah ditembak sama beliau. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman dari GCE Banten yang petugas kali ini, Bu Santi. Thank you. Memang selalu terdepan nih Bu Santi, karena nih. Jangan jadi moderator aja, nanti Bu Santi harus bergeser naik levelnya menjadi narasumber berikutnya ya. Udah moderator udah teruji lah. Begitupun narasumber udah teruji ya. Oke, kembali ke narasumber ya. Sekarang narasumbernya dari Pak Cornel, Kapten dari Kota Tangerang yang keren banget, senior kita, tapi motivasinya belajarnya lebih besar dari saya ternyata. Beliau sekarang banyak jobnya dari mulai PP, kemudian apalagi ya, KP ya, antar kota dalam provinsi gitu ya. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang malam ini pun beliau meluangkan waktu untuk bisa bergabung di sela-sela malam kita ini untuk terus belajar. Dan nggak terasa ini GCE udah minggu yang kedua ya, udah minggu yang kedua. Keren banget teman-teman semua, saya selalu pantau dan banyak juga masukan-masukan keren itu GCE bisa jalan luar biasa, bisa memberikan contoh, nggak usah lihat jumlah yang hadir, tapi yang jelas kalau saya lihat selalu di atas 100, keren banget lah. Ini berkat perjuangan teman-teman semua. Malam ini materinya pun saya pikir ini yang diharapkan oleh teman-teman guru se-Indonesia ya, terkait bagaimana pemanfaatan teknologi untuk administrasi pembelajaran. Nah inilah yang diharapkan, tidak hanya memang materi-materi yang disajikan itu meningkatkan kompetensi pribadi, tetapi lebih kepada kebermanfaatan buat sekolah maupun buat peserta didik. Jangan sampai kita berbondong-bondong sosok menjadi upgrade keren-keren semua, pinter-pinter semua, ahli-ahli semua, tetapi di sekolahnya enggak memberikan manfaat luar biasa. Kalaupun ada sela-sela kebermanfaatan di sekolah, saya pikir itu harus dioptimalkan. Walaupun belum ada kesempatan untuk diberikan ruang untuk mengeksplor kebermanfaatan tersebut, teruslah berjuang dan bergerak teman-teman semua. Jangan menunggu instruksi dari pimpinan ataupun jangan menunggu hal-hal yang sifatnya instruksional. Kita bergerak, memberikan manfaat, silent is okay, tapi memberikan dampak luar biasa kepada pendidikan di Banten khususnya dan tentu saja di Indonesia. Dan sebagai kabar baik, gembira, malam ini saya dapat laporan dari beberapa tim GCE Banten yang sedang bertugas juga mengembangkan kompetensi guru-guru di Provinsi Banten. Ke depan banyak kegiatan yang nantinya akan dijadikan poin besar di Banten untuk pemanfaatan atau implementasi ataupun yang namanya upgrading bagi guru-guru yang sifatnya nanti kedinasan. Nah ini sedang kita garap, semoga ini akan sukses buat semua. Kita doakan baik SD, SMP, SMA, SMK, SKH, PAUD, kemudian Dikmas, dan semuanya bisa terasa manfaatnya kehadiran dari GCE Banten. Itu yang kita harapkan, bukan semata-mata memang saya pikir di ruang inilah kita bisa mengekspor diri kita, memberikan manfaat kepada yang lain. Ingat teman-teman semua, para narasumber, para moderator di sini bayarannya tinggi-tinggi,
GCI Banten membayar mereka dengan 3M ya. 3M loh bayarannya mereka itu, yaitu makasih, makasih, makasih ya. Nah itu saya pikir tertanam dalam dirinya bahwa selalu yakin apa yang dilakukan itu akan berdampak kepada sekecil apapun bagi dirinya, bagi sekolahnya, di pendidikan di Banten tentu saja. Terima kasih Pak Kornel, luar biasa. Selamat bersenang-senang teman-teman semua di kegiatan Semarak Bulan Berbagi bersama GCI Banten. Nantikan sertifikat 32 JP di akhir. Kita sedang garap, sedang olah ini. Semoga teman-teman semua yang hadir minimum ya 70% lah dari 22 pertemuan itu teman-teman bisa mengikuti sehingga berhak nanti mendapatkan 30 JP selain untuk mendapatkan yang harian juga sebagai webinarnya. Nanti untuk yang sifatnya diklatnya nanti dapat 30 JP. Saya pikir cara kita nanti memberikan feedback kepada teman-teman yang hadir. Dan jangan lupa mungkin ada di sela-sela nanti ada door prize, silakan teman-teman kapten atau narasumber silakan berikan beberapa hal yang sifatnya nanti door prize, nanti saya pikirkan apa yang akan dikasihkan dari GCI Banten buat teman-teman. Saya pikir kita siap lah untuk berbagi, misalkan ada kaosnya, ada pinnya, ada mungkin kan ada jaketnya, silakanlah. Di bulan ini kita merdeka, silakan aja nanti Bu Resita ya. Jadi kalau door prize itu jangan diomongin kapan di pertemuan keberapa gitu ya. Yang jelas silakanlah nanti satu orang aja dari door prize itu yang kita kasih, misalkan ada kaosnya, yang kita kasih ada pinnya, nanti kita bikin lah untuk teman-teman yang setia di kegiatan kita. Itu saja mungkin dari saya. Semoga malam ini menyenangkan buat teman-teman semua dan mohon selalu sebar bahwa GCI Banten tautannya mana, websitenya mana, dan sebentar lagi malam ini akan di launching juga Instagramnya GCI Banten atas permintaan dari semua gitu ya. Nanti tolong di follow ya IG-nya GCI Banten. Kita akan coba bermain di medsos bahwa informasi-informasi tidak hanya di situs, tidak hanya di Facebook, tidak hanya di WA, tetapi juga nanti di IG untuk memberikan keluasan informasi bahwa GCI Banten nih kegiatannya gini. Dan sebetulnya nanti timnya akan ada di situ yang mengatur masalah informasi lalu lintas informasi terkait GCI Banten. Terima kasih sekali lagi Pak Kornel. Silakan bersenang-senang dengan Bu Santi. Jangan lihat jam ya. Kemudian karena saya tahu kalau Pak Kali udah ngomong itu nggak cukup 1 jam, nggak cukup dia. Selalu terus pengen berbagi hal-hal kekinian. Sekali lagi bersenang-senang, terima kasih. Dari saya pantau terus. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam belajar, berbagi untuk kita semua. Silakan, Bu Santi. Ya, terima kasih Kak Dudi. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit arahan dari Miss Rini. Ada yang mau disampaikan Miss Rini tadi, kalau nggak salah ya? Ya, silakan Miss Rini. Baik, terima kasih banyak Ibu Santi nih, Ibu Kepala Sekolah luar biasa ya, selalu hadir untuk GCI Banten juga, dan tentunya Pak Kornel ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di sini. Luar biasa para sahabat GCI Banten ya yang selalu semangat mengikuti kegiatan webinar dari para GCI Banten ini tentunya ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan dari Kapten Dudi bahwa kita ini terus belajar dan bersenang-senang tentunya, bukan hanya mendapatkan sertifikat saja tapi juga tentunya ilmunya. Tadi saya baca beberapa komentar bahwa memang ilmunya yang mahal ya Bapak Ibu ya. Dan GCI Banten ini hadir untuk Bapak Ibu semua dengan bayaran tadi yang sangat mahal ya, 3M, tapi kami betul-betul ikhlas berbagi menjadi volunteer, kami hadir untuk Bapak Ibu semua. Tidak mengenal waktu nih, sampai malam kami tetap berbagi nih ya. Pak Kornel di sini sebagai co-kapten juga dari Tangerang ya, dari kota Tangerang ya Pak Kornel ya?
Iya dari Bu, betul. Iya, dari Kota Tangerang. Beliau ini sudah senior ya Bapak Ibu ya, tapi semangatnya luar biasa menginspirasi kita semua. Jadi kita yang masih kepala 2, kepala 3 gitu ya, jangan mau kalah nih dengan Pak Kornel yang baru 17 tahun plus ya. Pak Kornel ini luar biasa, panutan nih, panutan kita semua ya. Beliau sudah senior tapi semangatnya keren banget pokoknya Bapak Ibu. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu juga untuk terus dan terus belajar dan berbagi ya tentunya. Dan kami para GCE Banten ini yaitu alumni ya Bapak Ibu ya, alumni dari program Google Master Trainer. Nah Bapak Ibu di sini kan baru menjadi sahabat GCE Banten mungkin ya, baru mengikuti webinar-webinar dari kami. Nah apabila Bapak Ibu juga ingin menjadi bagian ibaratnya pengurus gitu ya dalam kegiatan GCE Banten ini, bukan hanya sekedar menjadi anggota. Nah Bapak Ibu juga kami ajak untuk mengikuti pelatihan Master Trainer yang sudah dibuka ya Bapak Ibu ya, sudah dibuka yaitu dari tanggal 19 ya, pendaftaran yang akan ditutup 11 Agustus ini Bapak Ibu. Nah ini sudah tanggal 8, tinggal beberapa hari lagi untuk program dari Revo Indonesia yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Tentunya sertifikatnya bukan hanya sertifikat dari Kemendikbud, tapi juga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat internasional ya dari Google. Nah ini kami mengajak Bapak Ibu ya, selain mengikuti kegiatan semarak yang kami hadirkan, para alumni kegiatan Google Master Trainer. Nah Bapak Ibu juga diharapkan mengikuti program yang dari Revo ini supaya Bapak Ibu juga mengetahui seperti apa kegiatan Master Trainer. Kalau dulu disebutnya Google Master Trainer, sekarang namanya Master Trainer. Nah itu mungkin akan ada banyak hal baru di program ini, bukan hanya terkait dengan Google saja. Nah seperti apa kegiatannya, untuk itu kami mengajak Bapak Ibu, ayo daftar program ya Master Trainer yang level 1 ini 11 Agustus pendaftarannya akan ditutup. Nah di sini saya akan tautkan link ya Bapak Ibu ya untuk form pendaftarannya Bapak Ibu. Nah untuk yang mendaftar juga ini belum tentu lulus Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu ayo segera ikutin nih. Siapa tahu Bapak Ibu memang Bapak Ibu guru yang terpilih untuk mengikuti program Master Trainer dari Revo Indonesia ya. Ini link tautannya Bapak Ibu, silahkan diklik untuk mendaftar supaya Bapak Ibu juga tergabung di GCE Banten sebagai anggota resminya gitu. Bapak Ibu juga mungkin sudah menjadi anggota GCE Banten, tapi mungkin posisinya sahabat gitu ya, sahabat GCE Banten. Silahkan Bapak Ibu, ini link tautannya boleh pakai yang Bitly atau yang di bawahnya, khawatir yang Bitly ada gangguan ya. Boleh izin share screen nggak Bu Santi? Coba saya buka nih ya, ini seperti ini nih Bapak Ibu. Ini ya, program Master Trainer dari Revo, Bapak Ibu dengan mengikuti program pelatihan ini untuk memperlengkapi pendidik terpilih nih Bapak Ibu. Karena tidak semua yang daftar itu akan terpilih ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa menginspirasi perubahan dan memimpin pelatihan Google Workspace for Education ya di akun pembelajaran atau akun belajar.id. Ini Bapak Ibu nanti tanggal 11 Agustus akan ditutup, kemudian tanggal programnya setelah seleksi akan dimulai tanggal 19 kemudian sampai tanggal 7 September. Meskipun ini durasinya sepertinya kok lama ya, tapi ini Bapak Ibu tidak full setiap hari kegiatannya harus Google Meet ya, tapi ini kegiatannya ada sinkron dan asinkronus. Bapak Ibu tentunya ini fleksibel kegiatannya, seperti kami juga bisa sampai menyelesaikan sampai level 3 sampai level GCT. Artinya ini bisa dihandle oleh kita guru-guru. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikirnya ini dari 19 Agustus terus sampai 7 September ini programnya lama. Ini programnya tidak setiap hari mengikuti secara sinkronus melalui Google Meet atau Zoom gitu Bapak Ibu ya. Jadi programnya sangat fleksibel dan ini sangat membantu kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Ya, ini untuk seleksinya nanti pendaftaran ditutup tanggal 11 Agustus, pengumumannya tanggal 16 Agustus. Tentunya banyak keuntungannya Bapak Ibu, kesempatan berkolaborasi dengan komunitas belajar ID, kemudian bisa pelatihan intensif dan pengimbasan berdampak, dan tentunya mendapatkan
mendapatkan sertifikat partisipasi dari Repo ya Bapak Ibu, dan juga dari Kemendikbud. Jadi ini programnya resmi dari Kemendikbud dan bahkan dapat sertifikat internasional ya apabila Bapak Ibu lulus mengikuti ujian Google Certified Education-nya Bapak Ibu. Nah, ini saja mungkin informasi malam ini dari saya, informasi tambahan terkait program dari Revo dan Kemendikbudristek. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan hari ini luar biasa administrasi pembelajaran dalam format digital sederhana dari Pak Kornel ya. Bapak Kokapten kita yang luar biasa. Ini Bapak Ibu ikuti dengan sama dan pas banget ini materinya disampaikan di awal tahun ajaran baru di mana para Wakasek kurikulum biasanya ya meminta administrasi ya Bapak Ibu ya. Nah administrasi yang sederhana dalam format ini seperti apa? Nah kita ikuti bersama-sama Bapak Ibu ya. Iya izin Miss Rini, ini link yang tadi diberikan Bitly maupun Google Docs itu perlu izin Miss. Oh ya? Iya. Jadi izin akses. Jadi minta tolong diperbaiki aksesnya Miss. Thank you. Ini dari dari apa? Dari Revo ya. Bapak Ibu pakai akun belajar. Ya, jangan pakai akun Gmail ya. Jadi pakai akun belajar.id ya. Jangan pakai akun Gmail ya supaya langsung dapat akses gitu Bapak Ibu. Karena ini akun belajar kan akun resmi dari Kemendikbud ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah memanfaatkannya gitu Bapak Ibu ya. Kalau belum dapat akun belajar, Bapak Ibu bisa cek melalui webbelajar.id atau bisa Bapak Ibu tanyakan ke operator Dapodik di sekolah Bapak Ibu. Ya, atau kalau kesulitan Bapak Ibu silakan cek di web, ketik aja belajar.id. Kemudian dicek kesediaan akun Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalkan belum punya akun belajarnya ya. Baik, itu saja dari saya. Mungkin Ibu Santi, Pak Kornel, semangat bersenang-senang semuanya, Bapak Ibu hebat semua. Biru laut seperti kolam. Cakepnya mana nih? Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, kita mulai webinar dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, baik itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, semangat dan terus semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Miss Rini. Lagi ke Ibu Santi. Ya, terima kasih banyak Miss Rini. Ya, saya lihat ini Pak Kornel sudah dengan dopingnya, ya, sudah siap dengan dopingnya. Saya lihat di mejanya ada 2 kopi dan 1 garam untuk untuk menemani kita, untuk mengajari kita berbagi tentang format pembelajaran administrasi, terutama untuk mengawali tahun ajaran 2023-2024. Semoga semangat Pak Kornel ini tertular kepada kita semua dan kita mendapat manfaat yang besar pada hari ini. Barangkali sebelumnya saya bisa ungkapkan bahwa narasumber kita ini bukan sembarang narasumber, bukan hanya Kopkapten saja. Pak Kornel Purba SPD ini adalah seorang guru mapel bahasa Inggris. Wah, ini sebenarnya Pak Kornel ini ada keturunan bule sedikit ya Pak ya. Guru bahasa Inggris di SMP 15 Tangerang dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Benar-benar senior dan kita mengharapkan pengalaman-pengalaman ini dapat ditularkan ke junior-junior seperti kami ini, Pak. Silakan. Giliran saya sekarang ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kapten Belajar ID Provinsi Banten, Pak Dudi Wahyudi. Kemudian yang saya hormati Kokapten Kabupaten Kota yang ada di wilayah Banten. Kemudian rekan-rekan GCE Banten yang hadir malam ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang hadir mungkin ada dari berbagai daerah di sini ya. Ya, tapi harapan kita di sini adalah belajar bersama ya. Ya, selamat malam. Seperti tadi saya memperkenalkan diri, nama saya Kornel Purba, saya
mengajar di SMP Negeri 15 Kota Tangerang ya. Saya mau tanya dulu kepada Bapak dan Ibu nih. Ini kan sudah seri ke-6. Coba di raise hand ya, diklik raise hand-nya. Siapa yang sudah ikut 6 hari berturut-turut? Pengen tahu kita sertifikatnya ada apa enggak nanti. Ayo silakan Bapak Ibu. Ada berapa Bu Santi? Wah, banyak sekali Pak. Ada Ibu Sugianti, Bapak Husni, Bu Nunung, Pak Agus, Bu Titin, Bu Jeli, Bu Iva, banyak sekali. Sepertinya ada 554 peserta. Iya, lumayan lah ya. Jadi terima kasihlah Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ikuti semua, memang ya lelah Ibu akan terbayar. Syukur-syukur dapat door prize seperti dibilang Pak Dudi tadi ya. Yang penting juga nanti dapat sertifikat, nanti yang ditandatangan oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti itu tanda tangannya berlaku ya untuk dipergunakan untuk kenaikan pangkat atau apapun itu ya. Nah, saya di sini Bapak Ibu hanya berbagi saja ya Bapak dan Ibu. Apa yang saya tahu sedikit itu yang saya sharekan kepada kita di sini ya. Mengenai presentasi saya juga sebenarnya saya ambil dari yang kekinian. Saya malas bikin presentasi, saya pergi ke mana itu? Tom AI, buatkan dulu presentasi mengenai administrasi pembelajaran. Udah jadi, udah itu aja saya presentasikan sekarang gitu. Ya. Artinya Bapak Ibu, banyak kemudahan sekarang kalau kita ikuti perkembangan zaman ya. Jadi ya benar saya katakan ya, presentasi yang saya sajikan malam ini adalah presentasi buatan Tom AI ya. Cuman saya kasih judul aja dan Tom AI yang mengenerate kemudian diperbaiki beberapa kalimat gitu ya. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf nih saya hanya sharing berbagi pengetahuan. Mungkin Bapak dan Ibu punya yang lebih bagus dari yang sudah saya buat ya. Kita di sini sifatnya saling belajar ya. Saling berbagi lah ya. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Ini kita ngobrol-ngobrol aja dulu mengenai apa maksud dari materi malam ini ya. Ini share screen-nya entire screen sebentar. Sudah oke ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, judulnya tadi apa? Format administrasi pembelajaran digital yang sederhana ya. Sederhana maksudnya di sini ya memang bisa kita buat dengan mudah gitu ya. Kemudian di sini slideshow atau apa bagusnya nih Bu Santi? Ya, ini dia ya. Administrasi pembelajaran dalam format digital sederhana. Mengapa administrasi pembelajaran digital penting? Ya, apa saja jenis-jenisnya, keuntungan menggunakannya, bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran digital dan kesimpulan. Jujur nih Bapak Ibu, ini bukan buatan saya, ini buatan Tom AI ya. Jadi Tom AI itu adalah yang bisa membuat sebuah slide presentasi, itu yang saya minta dibuatkan ini. Jadi mohon maaf, ini bukan original pemikiran saya, tapi apa yang dijelaskan oleh Tom AI ini memang benar, memang inilah yang benar-benar yang kita butuhkan. Nah, saya bacakan aja ya Bapak Ibu. Yang penting nanti di ujungnya ya. Ya, di era digital sekarang ini, administrasi pembelajaran digital menjadi semakin penting dan relevan. Namun banyak orang masih belum memahami sepenuhnya tentang apa itu administrasi pembelajaran digital dan bagaimana hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan secara detail administrasi pembelajaran digital, mulai dari jenis administrasi pembelajaran digital yang tersedia, manfaat dan keuntungan dari menggunakan administrasi pembelajaran digital, hingga tips dan panduan praktis. Nah, ini nanti
panduan praktis. Jadi saya harap Bapak dan Ibu nanti ini yang menggunakan laptop boleh mencobanya nanti ya. Kita sama-sama bisa saya pandu nanti ya. Jadi ini tips dan panduan praktis cara menerapkan administrasi pembelajaran digital dalam untuk proses pembelajaran. Semua ini akan dijelaskan dengan bahasa yang mudah, oke, dan seterusnya. Mengapa penting? Nah, ini dia ya. Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, administrasi pembelajaran digital memberi banyak manfaat. Nah, ini dia. Termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Dengan menggunakan administrasi pembelajaran digital, guru dapat menghemat waktu dan biaya dalam menyediakan bahan ajar dan tugas-tugas untuk siswa. Selain itu, administrasi pembelajaran digital memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar guru dan siswa serta antar siswa sendiri. Apa saja jenis administrasi pembelajaran digital? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri sih di kelas ini benar-benar saya pakai ini Google Classroom ini. Manajemen Google Classroom adalah salah satu jenis administrasi pembelajaran digital yang paling populer. Dengan menggunakan platform manajemen Google Classroom, guru dapat mudah membuat dan mengatur jadwal pelajaran, menambah materi ajar, memberi tugas kepada siswa secara online. Bapak dan Ibu pasti ya, ini semua sudah membuat Classroom apa belum nih di kelasnya? Coba dijawab dengan berbicara. Sudah. Ya mungkin Bapak dan Ibu ada juga yang ada juga loh, nggak usah jauh-jauh di sekolah saya aja yang ada juga guru yang kembali ke zaman bahula gitu ya, nggak menggunakan Classroom gitu, padahal dengan menggunakan Classroom Sudah, banyak. Kapten. Cuman jarang dipakai doang, Pak. Kenapa Pak? Jarang Sudah, dipakai buat, tapi jarang Itu dipakai. bermanfaat Pak. Sudah. Ya, bagi yang sudah, bagi yang belum ya silakan aja ya. Mana yang lebih nyaman? Kalau saya sih lebih senang saya menggunakan Google Classroom karena penugasan, materi, assessment semua lengkap di sana ya. Kemudian keuntungannya apa saja ini? Tadi keuntungannya udah jelas ya, efisien, hemat waktu, apalagi hemat kertas. Banyak lah ya. Ini hanya tulisan dari Tom AI saja ini. Yang dibuat oleh Tom AI tadi ya, seperti saya katakan tadi, ini adalah hasil dari presentasi yang dibuat oleh Tom AI, hanya saya memberi judul saja. Nah ini dia ya, membawa banyak manfaat bagi proses pembelajaran. Pertama, penggunaan platform digital dapat menghemat waktu dan biaya ini ya, waktu dan biaya, tidak perlu lagi mencetak bahan ajar. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom atau menggunakan fitur-fitur Google Workspace for Education dengan akun belajar Bapak dan Ibu, banyak manfaat ya. Jadi kita seperti yang sudah dipromosikan Bu Rini tadi, program Google Master Trainer itu adalah program dari Kemendikbud dengan mengharuskan mengaktifkan bergabung menggunakan akun belajar ID, karena memang manfaatnya banyak. Ya. Apalagi di sini ya. Selain itu, penggunaan administrasi pembelajaran digital juga dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa dan guru. Nah, ini jelas ada di Classroom semua nih. Pakai Google Meet-nya juga ada semuanya ya, Bapak dan Ibu, forum diskusi, tugas online dan lain-lain. Selain itu, administrasi pembelajaran digital juga dapat memudahkan proses evaluasi dan pemantauan. Nah, ini tadi assessment. Ini semua di tugas ya. Kalau Bapak dan Ibu biasa menggunakan Classroom itu di tugas ya, penugasan itu semua ada di sana. Guru dapat dengan mudah melihat nilai dan tugas siswa secara online serta memberikan umpan balik yang lebih cepat dan efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Bagaimana menerapkannya? Nah, ini dia. Pilihlah platform yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Anda. Kalau saya memilih yang saya pilih adalah aplikasi dari Google ya, Google for Education. Yang pertama itu adalah Google Classroom. Ya. Pastikan
platform tersebut mudah digunakan dan memiliki fitur yang dibutuhkan seperti kelas online, pengumpulan tugas, dan lain-lain. Setelah memilih platform, berikan pelatihan penggunaan kepada guru dan siswa. Nah, ini Bapak dan Ibu, siswanya kan kalau sudah bergabung di Classroom, kita ajarin ya. Kalau saya sendiri, apalagi di tahun ajaran baru, Classroom itu kalau saya wajib menggunakan akun Belajar ID biar HP mereka itu ringan ya, karena semua nanti tersimpan di drive dengan akun Belajar ID. Kemudian selanjutnya buat jadwal dan aturan yang jelas terkait penggunaan platform. Hal ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan bahwa semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian pastikan juga untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penggunaan platform dan melakukan evaluasi secara berkala. Anda dapat memastikan bahwa platform tetap efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran. Ya, kemudian yang terakhir di sini dikatakan apa? Libatkan siswa dalam proses penggunaannya. Ya, pastilah ya, Google Classroom itu pasti melibatkan siswa. Ajak mereka memberikan masukan dan saran. Nah, seperti model sekarang lah Bapak dan Ibu, pembelajaran sekarang yang dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka itu kita butuh apa? Membuat feedback setiap kali apa? Memberi pembelajaran ya. Jadi memang ke depan memang model belajarnya seperti itu. Layaknya kita seperti belanja online ya. Bagaimana pengirimannya, bagaimana pengemasannya, bagaimana layanan dari sellernya, penjualnya, semua ada apanya. Penilaiannya. Nanti ke depan juga model pembelajaran kita akan seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita semakin baik memberi pelayanan kepada siswa kita dalam KBM sehari-hari ya. Dan Ibu, gunanya memang itu ya. Kemudian apa nih? Ya, ini dia ya. Kemudian apa kesimpulannya? Ini dia. Kesimpulan yang pertama, penggunaan platform ini adalah efisien. Yang kedua, aksesibilitas. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan Google Classroom, anak kan itu digawainya di HP-nya. Bisa nggak dibuka di kebun atau di lapangan? Bisa, ya. Artinya inilah maksudnya ya. Asal ada internet ya. Lebih baik informasi dapat diakses dari mana saja, kapan saja, selama ada koneksi internet. Ya, siswa, guru, dan orang tua dan administrator dapat mengakses data dan informasi terkini dengan mudah. Nah, inilah kemudahannya di era sekarang ini. Kemudian yang ketiga, pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Sistem administrasi digital memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap kemajuan siswa, kinerja guru, dan efektivitas kurikulum. Nah, ini semuanya bisa terpantau di Classroom-nya, asal kita libatkan ya, kepala sekolah atau guru BP-nya, atau guru BK, orang tua juga. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, pernah nggak Bapak dan Ibu membuat Google Classroom melibatkan orang tua di dalamnya? Coba mohon dijawab bersuara. Belum, Pak. Belum. Ya? Murid-murid aja. Wah, nah inilah artinya di kelas. Sudah pernah, Pak. Sudah pernah ya. Apa saja yang didapatkan orang tua, Pak? Kalau boleh saya bertanya. Bu Anis ya, Bu Anis yang sudah pernah Pak? Pernah. Iya, Bu Anis. Apa Bu yang didapatkan orang tua Bu kalau kita libatkan mereka di Classroom anaknya? Ya, izin Bapak, saya memang menggunakan aktif Google Classroom pada masa pandemi kemarin ya, 2 tahun kemarin untuk anak kelas 3 dan 6. Nah, ketika saya itu mendapatkan pertama untuk orang tua, saya memberikan panduan dalam membimbing anak di dalam pembelajaran di rumah untuk orang tua, langkah-langkahnya saya berikan. Juga laporan hasil nilai saya langsung berikan kepada orang tua melalui Google Classroom tersebut, Pak. Mungkin itu 2 itu yang saya maksimalkan melalui Google Classroom. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya ini materi mengenai Google Classroom ini, kalau nggak salah dulu Bu Santi, ini pernah waktu kita di webinar yang sebulan kemarin, kalau tahun kemarin itu yang sebulan juga acaranya seperti bulan ini ya. Ini Google Classroom yang melibatkan orang tua, di situ saya kupas tuntas nih mengenai ini ya. Artinya begini Bapak Ibu,
inilah dalam bentuk digital ya, artinya dari HP juga orang tua bisa tahu nanti anaknya masuk apa enggak, ngerjain tugas apa enggak, gitu loh. Ya jadi kalau kita libatkan orang tua dalam classroom anak, itu nanti orang tua akan mendapatkan laporan secara berkala melalui email, ya email di HP-nya, nanti akan ketahuan anaknya mengerjakan tugas apa enggak, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Itu melibatkan orang tua agar orang tua mendorong anaknya itu aktif. Tugas-tugas yang ada di classroom itu diingatkan kepada anaknya untuk segera dikerjakan itu di materi tahun kemarin itu kalau nggak salah ya, mengenai pemantauan dan evaluasi yang lebih baik ini. Ini maksudnya di sini ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk kepala sekolah juga sebenarnya ini sangat bermanfaat ya kalau kita libatkan kepala sekolah di classroom itu, dia tahu ini guru masuk apa enggak, gitu loh ya, aktif apa enggak, bagaimana pemantauannya mudah ya. Jadi sangat luar biasa kalau platform Google Classroom ini, ya ini namanya digital ya, bisa diketahui semua. Oke, kita lanjut ke kesimpulan berikutnya, kemudahan komunikasi ya. Platform administrasi digital memfasilitasi komunikasi antar guru, siswa, dan orang tua. Pesan pengumuman, informasi, dan lainnya dapat disebar melalui portal online atau melalui email. Nah, ini yang sekarang lagi zamannya ya, Bapak dan Ibu. Ya, apa-apa kita tinggal share link saja atau melalui email gitu. Kemudian apalagi nih, nomor 5, pembelajaran jarak jauh. Administrasi berbasis digital mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang diceritakan Ibu tadi ya, waktu zaman kemarin masa COVID itu ya. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, dan sumber daya lainnya dari rumah gitu. Kemudian ini tadi kaitannya dengan yang saya jelaskan barusan, keterlibatan orang tua yang lebih aktif. Orang tua dapat melacak perkembangan akademik anaknya mereka melalui platform administrasi digital yang saya sebutkan tadi ya, di nomor berapa tadi itu? Nomor 3 kalau nggak salah. Ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Jadi kita melibatkan orang tua dalam membimbing anak, tidak hanya guru tok begitu dikirim ke sekolah oleh orang tua lepas pantauan. Nah, nanti seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita menggunakan Classroom, ingat ya Bapak Ibu, kalau kita membuat Google Classroom, usahakan menggunakan akun Belajar ID agar orang tua itu bisa diundang. Kalau dia menggunakan akun Gmail, akun pribadi, nggak bakal ada, nggak bisa kita undang orang tua di sana. Ya. Jadi itu manfaatnya Bapak dan Ibu. Orang tua nanti bisa bergabung menggunakan email pribadi atau Gmail ya. Tapi kalau siswanya kita haruskan ikut bergabung di Google Classroom itu menggunakan akun Belajar ID. Kemudian inilah secara ekonomisnya ya. Dengan format digital, pengurangan penggunaan kertas. Bapak dan Ibu, apa masih ngeprint nggak ini bikin RPP atau gimana? Coba dijawab. Masih ngeprint RPP ngeprint, Pak. Ini, Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih ngeprint ya, Pak. Masih ngeprint. Disuruh sekolah, Pak, kalau ngeprint disuruh. Nah, saya sendiri. Protes KP, Pak. Iyalah, tapi inilah ya. Kalau saya sih nggak tahu, saya melawan arus juga kalau nggak salah saya ya. Karena apa? Begini, ini kenyataan ya yang saya ceritakan. Di sekolah saya guru-guru lain sibuk membuat ngeprint RPP segala macam ya. Kalau saya nggak saya bikin RPP. Nah, apa yang saya buat itulah nanti yang saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu dalam format sederhana. Itu yang saya inti dari materi kita ini ya. Dalam format sederhana, artinya nggak perlu lagi kertas-kertasan, nggak perlu ngeprint-ngeprintan gitu ya. Jadi ini dia di nomor 7 ini ya. Jadi Bapak dan Ibu ya nggak tahu lah ya. Ya mungkin nanti kalau pengawas harus membutuhkan bukti fisiknya, kayaknya itu tadi. Jadi tidak ekonomis lagi kan, beli kertas HPS lah beberapa rim lagi, kali berapa guru, berapa mata pelajaran, waduh, nah itu dia ya. Jadi artinya kalau format digital itu bisa memangkas itu semua ya. Kita lanjut, ini sedikit lagi nih, tinggal 2 lagi atau 3 lagi. Nah, ini dia pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, nggak perlu lagi apa ya. Nah, model-model sekarang kan
apa ini, orang tua dapat melakukan pembayaran secara online kalau dibuatkan namanya ya, melacak transaksi lebih efisien, macam-macam. Kalau kita di sekolah itu membuat modelnya secara digital, Bapak dan Ibu ya. Kemudian nomor 9, keamanan data ya, data siswa kalau pakai belajar ID ya aman ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi saya bicara di sini selaku co-kapten ya, yang mengurusi juga akun belajar ID, jadi memang kaitannya ke sana ya. Saya ingin kita semua yang hadir di sini mengaktifasi akun anak-anak itu. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, banyak manfaatnya. Ini tadi dia, apa namanya, inilah keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan kalau kita menggunakan akun belajar ID. Jadi salah satu caranya dari pemerintah adalah percepatan digitalisasi di pendidikan itu tadi melalui akun belajar gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi akun anak itu aman. Kemudian yang terakhir apa di sini Bapak Ibu? Inovasi pendidikan administrasi berbasis digital memungkinkan pengembangan dan implementasi inovasi dalam metode pembelajaran dan pendekatan administratif. Bapak dan Ibu, kalau saya sih yang saya bisa sharingkan kepada Bapak dan Ibu ini adalah apa yang sudah saya buat ya. Kenapa tadi saya buat judulnya format sederhana? Karena saya merasa begini Bapak Ibu, apalagi kalau sekarang kan penilaian kinerja kita kan melalui SKP ya Bapak dan Ibu, betul apa enggak? Betul. Nah, jadi harapan saya sih ada di satu halaman saja kita akses semua bisa terlihat gitu. Nah, jadi saya perlihatkan ya Bapak dan Ibu, ini dia nih. Inilah model administrasi pembelajaran yang sebelah kiri ini ya, yang saya buat. Ya, di sini nama kepala sekolah, nama saya dan nama pengawas. Artinya hanya selembar ini nanti administrasi pembelajaran yang saya serahkan ke pengawas gitu. Mudah-mudahan setuju gitu loh. Karena udah zaman digital sekarang. Saya belum tahu ini pengawas di sekolah saya setuju apa enggak ya. Ini dari mana? Saya terinspirasi dari produk dari teman. Ini ada teman satu orang dari Lampung ini membuat format seperti ini ya. Saya lihat ini sederhana tapi ngumpul semua gitu loh. Jadi ini Bapak Ibu, saya buat seperti ini, mana tadi ya. Nah, inilah dia ya. Terlihat ya Bapak Ibu? Inilah yang saya buat, inilah yang saya ingin Bapak dan Ibu kalau memang berkenan mau berlatih mencobanya silakan. Tinggal ini semua mau apapun kita kaitkan dengan yang di SKP ada di sini ya. Tinggal kita hyperlinkkan saja ini. Contoh seperti ini, kalau saya klik ini kalender. Nah, ini sudah ada semua di sini ya. Nah, ini maksudnya yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu dalam format yang sederhana ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekali lagi ya saya katakan, apa yang saya buat ini yang saya dapatkan dan yang saya pelajari itu yang saya sharingkan. Saya ulangi, Bapak dan Ibu mungkin punya format yang lebih bagus, mari kita sharing Pak Bapak Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu punya yang lebih bagus, ayo kita sharingkan di sini. Kita belajar bersama. Nah, contoh di sini saya klik ini jadwal mengajar, ada semua di sini. Nah, ini jadwalnya. Kemudian program tahunan KKM semua, artinya ini kan semua yang ada isian kita di SKP ya Bapak Ibu. Nah kalau asesmen ini belum saya buat hyperlinknya karena memang sedang proses belajar ya. Nah Bapak Ibu inilah yang ingin saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin belajar membuatnya, dimulai dari mana nih? Dari sebuah dokumen ya. Buka Google Dokumen, kemudian kita ambil nanti sisipkan apa di sini. Nah, pilih yang tabel nanti ya. Silakan terserah Bapak dan Ibu mau buat berapa di sini ya, silakan saja. Ini Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu di sini artinya apa? Ini memang sangat sederhana sekali ya Bapak dan Ibu. Kalau di sini semua ini yang warna biru ini sudah ngeling semua ini kemana-mana ini ya. Seperti ini, CP dan ATP ini untuk kelas 8. Kebetulan saya buat judulnya kelas 8, administrasinya inilah semua berderet ke bawah. Ya. Sampai ke bawah. Nah ini dia program semua KKTP, modul ajar semuanya. Kemudian yang di tengah ini adalah apa?
ya yang kekinian lah ya dari aplikasi-aplikasi yang saya pakai dalam KBM saya. Google Classroom yang terutama ini ya, kemudian ada Google Drive, Google Mail, dan seterusnya. Bahkan Canva juga saya masukkan karena memang apa? Untuk jenjang SMP ya, anak-anak itu sangat suka kalau kita beri apa? Beri materi berkreasi, mereka menggunakan Canva, anak itu sangat suka gitu. Jadi kalau saya di sekolah saya itu saya meminta kepala sekolah memberi izin untuk setiap materi atau kelas yang saya ajar itu diberi diberi kebebasan agar siswa membawa HP gitu ya. Alasannya apa? Ya, anak kan kalau di PMM kan udah kodrat zaman ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau anak-anak itu nggak diajari menggunakan HP-nya dalam belajar, mau kapan lagi kalau tinggal di rumah aja HP-nya, jelas itu bukan buat belajar. Jadi saya selalu berkeras ke kepala sekolah, minta izin, tolong beri izin. Saya ajari mereka untuk belajar menggunakan ini semua. Yaitu tadi, melalui Google Classroom, kemudian penugasan-penugasan semua itu menjadi lebih efisien ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau ada nggak yang mau belajar ini membuat seperti ini, boleh kita sharing bersama-sama ya. Ini yang saya buat, ini yang saya tampilkan tadi. Ini yang saya sebut tadi ya Pak. Dalam format digital sederhana. Kalau Bapak dan Ibu, ayo Pak, mulai Pak. Praktek. Misalnya, sebentar dulu. Mau mengisi SKP semua tinggal tarik aja linknya dari sini, tinggal copy link ke SKP, tinggal tarik semua. Artinya ini tinggal kita buatkan aja satu seperti ini, hanya selembar loh Bapak Ibu. Kalau kita print ini hanya jadi selembar ini. Nah ini dia nih. Kepala sekolah, nama saya, kemudian nama pengawas gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pengawas di sekolah saya itu berkenan dengan ini gitu loh. Inilah yang format digital yang sederhana. Itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu berkenan mau belajar bersama membuatnya, monggo silahkan. Atau silakan bertanya, apa yang mau kurang jelas, bisa saya jelaskan. Ini di kolom chat ada yang minta bagaimana pakai hyperlink-nya Pak Cornel. Oh, oke. Bapak dan Ibu, saya sebenarnya ingin sekali ya, Bapak dan Ibu, coba raise hand yang menggunakan laptop dah. Yang pingin menggunakan laptop sekarang di Meet ini, dan pingin membuat gitu loh, seperti yang saya buat gitu. Oke, banyak ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya tutorialkan lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, oke, baik. Ini semua ternyata pada bersemangat ya. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, sudah ada? Oke, sudah ya. Nah, kita buka aja ini sebuah Google dokumen. Ya, klik Google dokumen. Klik yang baru ya, Bapak dan Ibu. Nanti menghyperlinkannya itu tinggal lihat apa yang ada disimpan oleh Bapak dan Ibu di Google Drive-nya gitu ya. Saya akan perlihatkan di sini ya, sebentar. Nah, inilah yang kosong ya. Sebuah dokumen yang kosong, atau kalau pakai Microsoft ini namanya Microsoft Word ya. Kalau saya membuatnya seperti ini, sisipkan tabel, mau berapa gitu loh. Kita ambil misalnya 1, 2, 3, 4, 5 kali berapa gitu ya, 5 kali berapa misalnya seperti ini ya. Terserah Bapak dan Ibu ya, boleh. Nah, kalau sudah begini, tinggal Bapak dan Ibu buat judulnya ya. Judulnya apa? Misalnya administrasi, contoh ya. Nah, Bapak dan Ibu ngajar di kelas berapa? Nah, tentukan juga seperti yang saya buat tadi seperti ini ya. Nah, kira-kira contoh seperti inilah. Saya ngajar di 2 kelas nih Bapak Ibu ya. Saya ngajar di kelas 9, saya di jenjang SMP. Saya ngajar di kelas 9 dan di kelas 8 ya. Yang ini kelas 9 menggunakan kurikulum K13, yang ini menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya.
Terserah Bapak dan Ibu mau membuat berapa banyak ya yang mau Bapak Ibu isikan ya. Contoh seperti ini. Kalau dirasa-rasa ini kurang, tinggal klik aja ini. Sisipkan kolom ke kiri apa ke kanan atau ke bawah. Bisa nih. Coba saya sisipkan ke bawah lagi. Tuh nambah lagi ya. Ke kiri ke kanan juga bisa Bapak Ibu, tinggal klik aja. Klik kanan di sini ada sisipkan atau menghapus juga begitu ya. Tinggal klik menunya. Ada yang mencoba atau Bapak Ibu mencoba membuat seperti ini? Nah, kalau saya sih ini yang sudah saya buat ya. Terserah Bapak dan Ibu. Kalau saya ini misalnya nanti kalau pengisian SKP program tahunan misalnya, saya tinggal klik aja ini. Linknya ini aja, copy link, salin link, tempelkan ke SKP, selesai gitu loh ya. Kan praktis ya Bapak dan Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Santi, adakah yang bertanya atau apa? Ada yang mencoba membuat? Silahkan ya. Ini barangkali ada yang sedikit yang lagi ini tidak kelihatan ini dari Bu Iya, Kornel ya. tidak kelihatan itu gimana ya? Nggak kelihatan apanya Bapak? Cara-caranya tadi ini cuma kelihatan dokumennya aja. Ini memulainya Pak ya. Ini awalnya Pak. Pelan-pelan barangkali Pak Kornel. Oh dari awal, oke. Pelan-pelan ya. Iya, coba dikeluarkan dulu Pak dari awal. Ya, udah, iya. Oke, siap. Nah, begini ya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Kalau mau membuat seperti yang saya buat tadi sama, ini juga dibuat sama ini dari Google Dokumen ya. Pertama buka yang di sini ya, pilih yang dokumen ya. Yang ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah klik di sini tambah. Klik tanda plus di sini. Nah, sudah sampai kita ke halaman kosong. Sudah bisa diikuti sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah Pak. Kalau sudah sampai di sini, nah, mau membentuk formatnya seperti apa? Silakan. Kalau saya menggunakannya model kotak-kotak, maka cari di menu sisipkan. Ya. Menu sisipkan tabel. Ya, pilih yang tabel. Nanti kalau kita klik tabel ini, ke bawahnya ini ada nanti di bawahnya ada kotak-kotak nih. Mau berapa kotak kita pakai, terserah kita, ya. Nah, kita tulir aja ke bawah ini sebanyak yang kita butuhkan. Mau sampai 20 juga banyak nih, bisa nih. Ya. Nah, begitu kita klik ini, udah jadi langsung. Nah, seperti ini. Sudah bisa sampai di sini, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Sudah Pak. Nah, artinya begini, kita tinggal membuat judul-judul di kotak-kotaknya. Nanti menghyperlinkkannya saya akan jelaskan. Contoh seperti ini ya. Saya buat contoh seperti ini, katakan saja ini apa nih, saya tulis aja di sini ya, apa namanya ya, kalender pendidikan ya, kalender. Nah, contoh ini Bapak Ibu ya, ini hanya contoh ya. Kalau Bapak dan Ibu mau mewarnainya, silakan saja boleh. Ya. Pilih misalnya di sini. Ada nanti di sini apa nih? Mana gambar apanya nih? Gambar, nah ini ada gambar apa namanya? Ember cat di sini. Ya, ember tumpah, Pak, ember tumpah. Kalau kita bikin warna apa, ya? Kita klik aja warna biru misalnya, tuh jadi. Nah, kalau kita mau rapikan lagi ini mau seperti apa, kita klik aja lagi di sini apa, biar rata semua. Yang seperti ini. Biar lebih jelas kebaca, kita klik lagi yang B di sini. B artinya bold, tebalkan ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Ini udah jadi ya satu ya. Contoh ini menghyperlinkkannya. Ya. Sekali lagi contoh menghyperlinkkannya. Nah, sekarang saya dari manakah kalender pendidikan ini saya dapat? Ya, dari mana ini saya dapat? Nah, ini
biasanya saya simpan dulu Bapak Ibu di Google Drive ya. Di mana itu adanya? Oh, linknya berarti. Saya coba buka ya. Di mana itu saya simpan, maka itu saya buka itu dari semua kumpulan materi atau kalau saya sih membuatnya di Google Drive saya save itu per tahun ajaran ya. Nah, seperti ini. Ini terlihat ya. Iya Pak, terlihat. Mana tadi? Apa TP? Mana tadi? TP 2023 23 kemudian 2024. Saya klik aja ini semua. Semua ada di sini sekarang. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita save dulu. Kalau saya mengelola drive saya itu ya seperti ini. Nah, ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada semua di sini ya. Contoh, nah kemudian kalender pendidikan. Nah, ini contohnya kalender pendidikannya. Kita klik aja ini. Kita klik nih. Nah, ini kalender pendidikannya ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya kalender pendidikannya. Ini tahun kemarin ini 2223 ini ya. Artinya saya hanya mensimulasikan apanya saja. Cara menghyperlinkkannya ya Bapak dan Ibu biar nggak bingung gitu ya. Iya Pak. Kemudian bagikan. Sebentar, saya ulangi ya. Untuk menghyperlinkkannya, pilih di pojok kanan ini ada tulisan bagikan ya. Klik bagikan, kita klik aja di sini, klik kiri pakai mouse ya. Mana nih kok nggak ngerespon ini? Oh, itu masih pengaturannya. Halo. Coba saya refresh dulu ya. Nah, ini saya klik bagikan. Nah, kalau membagikan ini kementeriannya diklik aja ini, pilih siapa saja yang memiliki link ya Bapak Ibu. Siapa saja yang memiliki link, klik aja ini jadi dicentang. Kemudian posisinya sebagai apa? Kalau saya membuatnya sebagai pelihat, di sini ada pilihannya. Orang yang melihat, mengklik itu apakah bisa melihat, mengomentari atau mengedit. Nah, kalau saya pilih pelihat ya, biar nggak diacak-acak ya. Nanti jadi teracak-acak. Jadi pelihat saja saya centang begini. Udah, lalu saya klik aja ini salin link. Salin link ya kan. Nah, link disalin. Ya, Bapak Ibu, ini link sudah disalin. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, Bapak Ibu, ini kan tadi kalender pendidikan. Saya klik kanan lagi ini, nanti di sini ada tulisan apa? Sisipkan link. Nah, saya ulangi ya. Ini kan tadi judulnya menghyperlinkkan semua ya. Mau RPP, mau penilaian, semuanya tinggal begini aja caranya Bapak Ibu ya. Tinggal klik aja ini. Lalu sisipkan link. Di sini ada link di sini. Kita klik aja ini. Lalu kita Ctrl V atau kita pastekan aja, atau saya pastekan aja. Ini pastekan. Lalu kita klik terapkan. Mana tadi nih? Bentar, ada. Kelihatan linknya. Oh. Mana tadi? Jadi berantakan ini ya. Linknya masuk Pak. Iya. Kalau di sini Sepertinya harus diblok dulu deh Pak. Sebentar ya. Kita blok dulu ya. Saya nggak berantakan. Nggak berantakan ya? Nah, ini Double nggak tahu klik kenapa muncul. ini. Double klik kalau udah tadi apply, double klik muncul.
Ntar dulu, nggak tahu kenapa nih. Saya tadinya juga nggak masalah ini. Coba saya sisipkan lagi link ya. Ctrl V. Tapkan. Oh iya Pak, harus diblok dulu Pak. Udah mau dia. Kalau dia sudah mau, maka nanti tulisan kita di sini akan menjadi berwarna biru. Ya. Kalau kita klik ini nanti langsung dia menuju ke kalender yang tadi. Ya. Iya Begitu betul. caranya ya Bapak dan Ibu. Kita blok dulu ini Labelnya. nama dari kotak ini, baru nanti kita sisipkan linknya. Kalau contoh yang berikutnya misalnya saya tulis di sini RPP, ya. Nah ini posisinya masa di rata kiri ya, kita rapikan aja ini menjadi rata tengah seperti ini. Kita perjelas lagi contoh seperti ini. Contoh ini ya Bapak dan Ibu, silakan boleh mempraktekkan. Nah balik lagi kita ke yang tadi, mana tadi ya? Drive. Balik ke drive. Drive saya mana tadi ya? Ini RPP ya. Tadi RPP. Format nilai modul aja, kalender. Ini kelas 8 ya, saya coba kelas 9 dulu biar lebih mudah ya. Nah, ini RPP-nya kalau mau satu bundel dibikin boleh, mau satu per satu juga boleh ya Bapak dan Ibu, silakan saja ya. Contoh misalnya nih RPP satu lembar. Nah, kita klik aja ini, kemudian kita buka. Kalau Bapak dan Ibu mau membuat di kotaknya RPP 1, RPP 2 judulnya seperti itu, silakan saja, itu pilihan Bapak dan Ibu. Kalau saya langsung satu bundel saya bikin. RPP berarti 1 semester gitu ya. Bentar. Ini sedang proses ya. Ya ini yang saya maksud tadi ya Bapak dan Ibu, ini memang sangat sederhana sekali dan mudah dilakukan ya. Ini dibagikan ini. Oke, bentar. Terlihat prosesnya? Nah, sama kembali ya. Siapa saja yang memiliki link, pilihannya tadi sekali lagi, siapa saja yang memiliki link, kemudian aksesnya sebagai terlihat ya, salin link ya. Kita klik salin link di sini, baru kita kembali lagi ke kotakan yang kita buat tadi, kita blok. Baru klik kanan, sisipkan link. Baru kita pastekan di sini atau kita kontrol, kita pastekan aja lah. Nah, sudah klik terapkan. Nah, sudah jadi ya. Nah, seperti inilah sederhananya Bapak dan Ibu format yang saya buat ini. Sampai di sini. Bisakah Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya buat ini? Bisa Pak. Bisa. Iya. Artinya begini Bapak dan Ibu, saya hanya berbagi loh ya. Bapak dan Ibu Bisa, lebih Pak. tahu dari saya ya. Tapi kalau saya sih apa yang saya tahu saya bagikan gitu ya kepada Bapak dan Ibu di webinar malam ini. Nah, ini dalam format lembar kalau istilahnya ini kalau di Pak Kornel, maaf. Mau bertanya, boleh langsung? Boleh. Silakan Pak. Umpama kita nih salah memasukkan file nih, terus mau dihapus lagi gitu. Gimana itu caranya, Pak? Ya, tinggal ganti aja Pak, nggak masalah itu Pak. Ditimpa aja berarti Pak Kornel ya? Iya, kan ada nanti di sini. Ini kan ada ini. Hapus link, kan ada ini tulisannya hapus link. Oh iya. Oh iya. Ya, tinggal klik aja ini nanti masukkan link yang baru yang sesuai gitu loh. Oke, iya. Nah, gitu loh. Nama pertanyaan Pak.
Ya, silakan. Menginput logo seperti tadi yang Bapak contohkan, kan ada gambar Oh, tuturi. iya, iya. Contoh ya, ini. Klik aja di sini, kemudian sisipkan apa? Atau di sini aja lah. Contoh di Image sini ya. ya. Contoh ini yang di tengah ya. Sisipkan aja gambar misalnya. Gambar. Telusuri dari internet. Nah, ini saya telusurin aja dari internet. Klik aja misalnya logo Google Classroom. Logo Google Classroom PNG misalnya. Ini aja kita pilih contoh ya. Sisipkan. Itu udah masuk dia. Tinggal terserah Bapak Dani mau dikecilkan, mau dibesarkan, tarik aja sikunya begini. Mau segini dia munculnya, mau dibesarkan juga boleh. Tergantung selera Bapak dan Ibu ya. Seperti yang saya buat ini. Saya buat kecil-kecil seperti ini. Gitu, ya. Bagaimana penataannya biar rapi ya? Silakan aja dia. Cara menyisipkan ya begini. Kalau ini terlalu besar Bapak dan Ibu rasa, boleh dikecilkan begini. Nah kalau ini mau diapakan, dirata tengahkan aja nggak masalah gitu ya. Siap, Pak. Nah, jadi kan. Nah ini dia satu. Nah inilah contohnya ya Bapak dan Ibu. Sederhana kan artinya. Terutama ini ya, kalau sekarang kan guru-guru ya, SKP ya. Bener nggak Bapak Ibu? Betul, Pak. Ambil dari sini aja semua. Taruh di sini semua, tambahin aja apanya nih. Misalnya nih, kalau saya mau, ini saya tambahin aja misalnya nih. Sisipkan satu kolom ke bawah nih. Ya, sisipkan satu kolom di mana nih? Satu baris seperti ya. Oh ini ke kiri ya. Artinya terserah kita mau berapa kolom yang mau kita buat ya. Izin Pak Kornel, mengelingkannya Pak Kornel dari gambar itu gimana Pak Kornel? Gambar nggak perlu dilingkan Pak, tinggal kita templokkan aja di boxnya yang kita Enggak, maksudnya itu mau link misalnya itu PMM misalnya langsung menuju link PMM-nya misalnya bagaimana itu dari gambar itu. Kalau ini kayaknya enggak ya, nggak bisa. Atau bisa gimana? juga sih, bisa dilingkan. Bisa. Pak. Iya. Bisa Siapa kan? Kornel? Sama bisa, ada tapi mungkin caranya Pak apa ya? prosesnya. Sama kali Iya, prosesnya. sama aja. Cuman kan, Sama semua prosesnya cuman kan ya. kalau yang tadi Artinya diadaptasi gini, itu Pak. berupa kata-kata. Saya tidak mengelingkan ini yang ada di tengah ini karena apa? Ini kan yang secara umum ada ya. Yang saya tampilkan di sini adalah yang di tengah ini ya, adalah aplikasi-aplikasi yang saya pakai dalam pembelajaran saya gitu loh ya. Kemudian apa-apalah yang tren sekarang, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, Kurikulum Merdeka, kan di pendidikan, logo pendidikan begitu ya. Ini ya. Bapak izin, kalau mau mengelingkan gimana Pak? Biar langsung dari situ kita bisa belajar ke PMM gitu, nggak usah nyari link lagi Pak. Belajar dari mana maksudnya Bu? Nah misalnya kita mau ini nih, mau ke PMM, kita kan punya format seperti ini. Oh iya, punya Nah, kita apalah nyari ya. lagi, ya tinggal klik aja di Bukti situ. karya misalnya ya, modul ajar Ya. gitu kali ya. Ya coba kita linkkan kali ya Pak. Coba saya nggak ngerti soalnya. Coba kalau kita buka PMM ya, modul ajar misalnya ya. Nah, misalnya ya. PMM. Coba kita buka punya orang dulu ya. Bahan ajar atau modul ajar. Mana nih ya? Cek perangkat ajar, modul ajar. Nah, coba kita cek nih. Saya kurang tahu ya, apakah bisa kita ambil punya orang di sini apa bagaimana? Kebetulan saya belum mengupload apa namanya bahan ajar atau modul ajar gitu. Coba saya pilih dulu ya. Pilih fase. Sepertinya bisa sih Bu ini mah. Cuman nggak tahu apakah orang PMM itu boleh nggak diapakan ini gitu loh.
Sepertinya nggak bisa, Pak Kornel, harus dari drive kita. Dari drive kita ya? Iya, iya. Apa mungkin kita coba link yang atas kita kopas, Pak? Coba aja kali ya. Ya, jadi sebaiknya gini, Bu. Kalaupun Ibu ambil dari apa, dari sumber lain lah kita katakan ya, di save dulu, Bu. Ibu save dulu di drive Ibu. Seperti inilah ya yang saya buat tadi. Ini mana tadi ya? Nah, seperti ini. Kan ini saya kumpulkan semua bahan-bahan yang saya dapatkan dari mana-mana, lalu saya buat di sebuah drive yang judulnya New folder ya Pak ya? Saya buat folder baru, nah sesuai dengan apa? Kalau saya buat di sini seperti ini, PP tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Nah artinya saya kumpulkan dulu di sini semua. Ya. Nah apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini bersumber dari drive ini semua gitu. Jadi tinggal klik-klik aja linknya, udah tinggal tempel aja, jadilah dia jadi sebuah hanya satu halaman gitu ya. Jadi ini ya, ini juga di kolom chat Pak, ada Ibu Ifat Hanifah bertanya, Pak kalau kita mau memasukkan beberapa RPP di satu nama itu gimana caranya? Barangkali ini hal yang sama foldernya Pak ya. Nah, oke, coba saya perlihatkan ya, punya teman ya, ada juga. Saya terinspirasi dari sini sih. Mana tadi ya? Bukan ini. Dari mana dia ya? Bahan aja. Nah, contoh seperti ini. Saya malah terinspirasi dari sini, kerja teman ini. Ini yang saya pelajari dan saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu malam ini gitu loh. Nah, seperti ini. Terlihat ya? Bapak dan Ibu punya video pembelajaran, silahkan aja di sini semua nih. Terlihat ini sharing saya? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, saya malah terinspirasi dari pekerjaan teman ini, lalu saya buat untuk saya sendiri dengan versi saya gitu ya. Artinya inilah dia, RPP-nya mau RPP 13, RPP 14, mau berseri dibuat begini, nggak masalah, terserah kita gitu loh. Ya. LKPD-nya juga, penilaian LKS siswa juga begitu. Materinya juga ada di sini semua, dalam bentuk Google Slide, dalam bentuk video ada juga di sini. Ya. Terserah Ibu berkreasinya mau seperti apa ya. Kalau di saya sih, yang saya punya ini mana tadi? Ini yang kurang di sini ada. Apa itu? Presensi belum saya buat di sini. Ya. Daftar hadir. Ya. Tantangan juga ya Pak buat berkreasi. Ya sebenarnya nggak sulit-sulit amat, Bu. Mana tadi ya? Ini. Iya. Nah ini saya terinspirasi dari sini ya. Kebetulan ini teman dari Lampung ini, satu teman pelatihan, ditampilkannya ini, oh boleh juga nih ditiru. Berkas-berkas kita satu lembar doang nih semuanya nih. Lalu saya desain sesuai dengan versi saya yang seperti ini jadinya gitu, yang ada tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan pengawas gitu. Ya, silakan Bapak dan Ibu berkreasi ya. Ya, inilah dia. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nah, silakan ya. Samakan dengan SKP ya, yang ada izin SKP. Jadi Bapak dan Ibu mudah mencarinya. Silabus ada, program semester ada, KKM ada, RPP ada semua. Tinggal klik-klik aja ini semua, dilingkan ini. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengisi SKP, nah, saya katakan tadi ya, di sini daftar hadir yang belum saya masukkan di sini ya, karena memang baru berjalan ya. Nah, inilah dia Bapak dan Ibu contohnya, jadi memudahkan kita. Praktis hanya satu halaman, pengawas juga tinggal klik-klik aja ini, oh ada, oh ini ada, oh ini ada. Nggak perlu lagi ngeprint sampai beratus-ratus halaman. Saya masih ingat Bapak Ibu, membuat RPP itu, waduh, hampir 1 rim, setengah rim lah ya. Pernah nggak Bapak dan Ibu mengalaminya itu?
Ya. Sering. Nah, Iya, itulah Pak. ya. Bahkan sampai dijilidkan gitu ya. Bener nggak? Betul, Bapak. Ngalahin itu menjilidkan. Nah, artinya gini lah, dengan model yang sederhana seperti ini, kita hyperlinkkan, ini kan modelnya model digital ya. Makanya judul materi saya ini apa? Format administrasi pembelajaran dalam format digital yang sederhana ya. Jadi Bapak dan Ibu, silakan saja ya Bapak dan Ibu ini berkreasi membuat sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Kolomnya silakan buat sebanyak apa, silakan saja. Apa yang mau diisikan, kalau saya sih, pesan saya, samakan dengan isian yang di SKP, biar Bapak dan Ibu tinggal klik satu halaman ini aja, nanti tinggal klik linkkan, tinggal pastekan aja kemana-mana yang ada dibutuhkan di SKP. Itu sih, kalau saran dari saya gitu ya. Bapak, izin tanya Pak. Ya. Gini Pak, kalau yang di SKP itu kan mestinya sudah terverifikasi oleh kepala sekolah atau sudah ditanda tangan kepala sekolah dengan stempel basah, Pak. Nah, sedangkan kepala sekolah kita kan belum punya tanda tangan digitalnya, Pak. Jadi masih tanda tangan manual. Nah, Tidak itulah mau kita harus print juga, Pak. Ya kalau saya sih, saya ingin ngeprint ini, saya print aja nih nanti dalam format PDF tanda tangan lalu saya scan lagi ini. Tapi yang jelas linknya nanti akses ke semuanya ini bisa diakses. Inginnya saya artinya ke depan pingin seperti itu sih. Makanya saya katakan tadi Bu ya. Saya mencoba ini melawan arah ini. Betul yang Ibu katakan tanda tangan dan cap basah. Iya. Tapi saya ingin ini loh, zamannya sudah zaman begini. Kok masih ngeprint RPP juga belum tentu dibawa ke kelas itu kan tiap hari. Benar nggak Bu? Iya Pak. Kalau ini tinggal digenggam di HP aja nih, buka HP, buka apa nih di ruangan kelas ini kan tinggal klik aja RPP keberapa sekarang nih ngajarnya. Kebijakan kadang nggak bisa di ini Pak, harus seperti itu. Nah itulah ya. Namanya pakai scan itu kadang ya tidak diizinkan Pak. Nah itu dia ya, tapi yakin saya ke depan akan menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Karena udah jelas barangkali bisa Pak. Nih gebrakan baru dari GCE Banten gitu ada mengandalkan kapten semua pengurusnya barangkali bisa ke atas ditembus. Jadi kita yang namanya paperless ya terus kemudian kita katanya dituntut untuk bisa guru digital, melek digital jadi kan memang terwujud gitu Pak. Siapa tahu nih Pak. Ya Bu, jadi betul yang Ibu katakan. Kalau saya sih, teman-teman saya masih pada sibuk ngeprint ini di sekolahan. Kalau saya udah ini aja, saya pingin tahu. Kalau mau... Bapak, punten Pak. Monggo Pak. Pak, ini cara memasukkan ini Pak, aplikasi contoh aplikasi Canva gitu. Kita masukkan lagi ke itu. Ini hanya foto Pak ya. Foto. Ya, ini hanya foto. Saya di pencarian saya sisipkan aja foto. Logo Canva gitu. Sebenarnya Begini, bisa Pak. juga insert link itu. Bisa Terserah Bapak dan Ibu ya, mau di-linkkan juga nggak masalah. Kalau saya sih, ya makanya tadi saya katakan ya versi masing-masing ya. Kan ada juga tadi versi teman saya yang mana tadi ya? Yang mana tadi ya? Nah yang ini ya, ada juga versi teman yang model begini. Video-video yang sudah dibuat di-linkkan aja semua di sini gitu loh. Ya. Makanya saya katakan tadi silakan merdeka kan kita kan. Ini loh maksudnya gitu loh. Ayolah mari kita ya mudah-mudahan sih kalau ini yang saya buat ini menjadi bahan pertimbangan bagi pengawas ya. Nanti logika saya begini, Pak, ini zaman apa sih, Pak? Gitu loh. Udah zaman digital Mas, ngeprint lagi boros, Pak. Gitu loh. Ayo bantu sama GCE, Setuju. Pak. Ayo Ya, Pak, Bapak. betul, Pak. Ayo Bu Bayu maju Bu Bayu. Bener nggak? Saya mau Siap, jujur bareng-bareng. tanya dulu. Coba, Bapak dan Ibu, kan sama-sama kita guru ini ya. Apa Bapak dan Ibu bawa RPP setiap hari ke kelas? Enggak kan? Tidak. Nah itu dia. Tidak ngajar berdasarkan Kalau buku ini kan yang ada. makanya tadi kan di paparan saya juga ini kan aksesnya mudah. Dari mana saja, pakai HP. Yang penting ada internet ini tinggal diklik-klik doang nih. Karena apa? Ini sudah tersimpan di drive kita gitu loh. Ayolah Pak Kapten.
inilah yang saya maksud tadi ya, dengan format yang sederhana ya. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang lebih canggih dari sini, monggo silakan ya. Saya hanya terinspirasi tadi saya dari pekerjaan teman yang satu tadi nih ya, mana tadi? Nah, yang ini Pak Malah Yarno. ganti ya Pak. Saya hanya terinspirasi dari sini, saya buat selembar doang gitu loh. Semuanya ada di situ gitu. Betul Pak. Tinggal Harus diundangkan Pak oleh kementerian Pak, biar legalnya makin mantap Pak. lah itu dia lah ya. Jadi ya inilah kita mencoba apa dulu lah, melakukan sesuatu gitu. Kalau memang nggak dibolehin ya kita print. Ya tapi yang jelas dengan hati yang gondok ya gitu kan. Usaha iyalah, ya. Kita cari yang simpel, kenapa ini loh. Betul, Orang Pak. Indonesia kan begitu ya. Iya. Kalau bisa mudah kenapa dipersulit gitu kan. Sebenarnya sudah Kan yang benar. dikeluhkan, Pak. Sudah dikeluhkan, tapi ya tetaplah manut aja dah. Iya, artinya gini loh Bapak dan Ibu, buat referensi kita aja gitu, buat untuk kalangan sendiri juga terserah ya. Kalau ya nggak tahu lah ya, ke depan saya yakin sih akan seperti ini semua modelnya. Buktinya apa? Ya itu juga buku kurikulum, buku siswa itu kan bisa di-linkkan menjadi apa PDF. Tinggal kita buka aja apanya, linknya kan udah nemu itu. Nggak perlu nenteng-nenteng buku lagi. Bener nggak? Tinggal buka di HP, buku elektronik. Bener nggak? Nggak boleh bawa HP, Bapak. Nah, itu tadi. Tergantung sekolahnya, Bu. Kalau saya Iya. ya, kalau Kendalanya saya di sekolah begitu. saya ya, saya minta izin sih ke kepala sekolah, ke pimpinan ya. Pengaturannya dan pertanggungjawabannya saya siap gitu loh. Bahwa ya memang karena gini loh, Bu. Kapan anak itu kita ajarin pakai HP-nya gitu loh. Kalau nggak dibolehin, coba saya yakin dipakai di rumah itu nggak akan belajar itu. Saya yakin lah. Gitu loh. Jadi buktinya apa? Nah, ketika seperti semester kemarin ya, tahun ajaran kemarin, saya suruh anak membuat apa? Membuat presentasi dari Canva. Wih, keren-keren banget dengan satu topik materi tertentu gitu. Dia bisa buat. Cakep, malah lebih bagus pekerjaan siswa dari pekerjaan saya gitu loh. Gitu loh. Artinya apa? Kita hanya butuh memfasilitasi anak itu, mengarahkannya, dan mereka berkreasi sendiri dan hasilnya memang luar biasa gitu loh. Nah kan anak kan jadi memanfaatkan HP-nya, ada hal positif yang dia dapat gitu loh Bu. Ya. Betul Pak. Zamannya sudah maju ya. Sekarang sudah ke 5.0. Tetapi realita Dia, di Bu. lapangan kurang mendukung. Salah satunya ya, yang tadi itu gawainya itu gimana? Saya mau kolaborasi tentang misalnya Google Classroom di kelas, kuisis di kelas, kan nggak bisa. Karena nggak bawa gawainya. Nah inilah ya Bapak dan Ibu, sementara dengan akun belajar ID aja itu sudah kalau nggak salah sudah masuk ya, kuisis belum ya? Masuk Pak, Yesus. Udah masuk kuisis di apa ya? Di aplikasi dengan akun belajar ID. Bisa lebih apa ya? Belum ya? Bisa lebih Belum ya? apa? Lebih explore Pak. Tapi belum. Nah ini yang masih bisa sudah tertaut dengan akun belajar ID baru Canva ya? tanpa, iya Pak. Iya, artinya kalau menautkan itu kan tinggal menautkan ke Classroom aja kan, kalau kuisis kan. Artinya ya itu tadi, masa iya sih zaman makin maju kok nggak maju-maju pemikiran gitu loh. Iya Pak. Iya, maaf Pak Kornel, waktunya tinggal 5 menit lagi. Sepertinya seru banget ya hari ini. Malam hari ini sangat seru. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kornel. Keren. Sip. Keren Nah, banget, Bu. banyak dulu Materinya nih Bapak daging Ibu. banget. Ada yang sudah mencoba nggak? Coba raise hand dah. Iya, oke, silakan. Iya boleh ya Bapak dan Ibu, silakan aja dibuat Bu sesuai kreasi Ibu. Ya, contohnya tadi sudah ada ya. Ada Pak Kornel. Sudah bisa. Insya Allah dicoba Nah, nanti. artinya ya seperti inilah. Kebetulan di sini ada petinggi nih, Pak Rohadi, kepala sekolah. Kira-kira Pak, Amin. minta pendapat dulu Iya nih Pak ini Rohadi. Pak Kornel, terima kasih. Luar biasa nih presentasinya. Kayaknya sama bikin kayak SID microsite ya, modelnya link-link itu Pak ya. Betul Ya Pak. boleh sama sih Pak, ya boleh. Boleh Ini pakai saya microsite. nyoba barusan nih, boleh lihat nih.
beda bentuk aja, beda tampilan ya. Ya silakan versi masing-masing kan itu saya katakan Ya, tadi, Pak. ini ternyata Betul. memang dari YouTube juga bisa Pak, linknya saya masukkan ini. Nah gini Pak Rohadi, mohon maaf nih ada yang mau saya tanya. Kira-kira Pak dengan format yang saya buat tadi, setuju nggak pengawas kira-kira dengan model seperti itu? Insya Allah setuju, Bagus Pak. Pak, jadi gini, kalau Setuju, menurut Pak. saya, Bosan ini. ya Semangat, semangat. kebetulan kalau di Kabupaten Serang memang pengawasnya rata-rata ya mohon maaf sudah update Pak ya. Kemarin waktu kita PKKS juga ya pakai aplikasi oke, nggak masalah gitu. Wah, Adapun ya, masalah oke. tanda tangan misalnya ya, itu kan kita bisa tanda tangan elektronik nggak masalah. Walaupun kita siapkan juga yang memang hard copy-nya gitu ya. Tapi kebanyakan mereka nggak masalah karena bukan apa-apa, segala sesuatu kan sudah bisa di-link-kan. Contoh misalnya ketika pengawas ke sekolah memeriksa administrasi pembelajaran, nah saya dilihatin aja dan drive bersama. Karena di sekolah saya kan guru-guru itu menyerahkan tugas pakai drive bersama. Nah saya lihatin oke, nggak masalah. Dan dia hanya bilang nanti Pak kalau akreditasi di RIN ya Pak ya katanya. Ya oke, karena aja. tahun depan. Ya, sekali 5 tahun berarti Pak ya butuhnya ya. Kenapa? Kenapa Pak? Ya untuk akreditasi kan hanya sekali 5 tahun kalau nggak salah ya. Iya, hanya 5 tahun. Jadi nggak ada Iya, masalah. betul. Itu kalau di Serang nggak ada masalah ya. Yang setahu saya pengawas yang ke sekolah gitu. Kayaknya akreditasi diupload juga deh itunya. Iya betul Bu, Di diupload juga betul. Iya yang sekarang ya. Ya, Yang ketika akreditasi mereka terbaru ya. Hyperlink kayaknya supervisi. modelnya semua. Ya maksudnya ketika mereka supervisi harian gitu ya, mereka nggak masalah. Jadi tidak apa namanya malah itu terobosan yang memang mengikuti zaman digitalisasi Pak. Gitu. Iya. Ini saya juga ada coba nih Pak Cornel, yang dari Pak Cornel barusan saya bikin. Memang bagus. Boleh mungkin saya share screen Pak? Silakan aja Pak, boleh. Oke. Ya ini namanya berbagi ya Bapak dan Ibu. Ya silakan aja. Ada yang makanya saya katakan tadi barangkali Bapak dan Ibu ada yang punya lebih canggih boleh. Nah, ini seperti ini ya. Kalau saya Terlihat, tadi Pak. dari Google Dokumen. Ini terlihat Pak. Nah, oke Pak, jelas. Iya. Nah, ini saya udah buat nih. Nah, dia emang udah ngeling semua tuh Pak ya. Nah, jadi saya Iya, menugaskan betul. guru-guru kemarin itu untuk menyerahkan prosem ya, CP kalau di Kurmer, kalau KIKD-nya kan di K13. Kemudian ATP modul aja dan sebagainya ya. Ini belum selesai sih, tadi ngetin Pak Cornel saya. Nah ini Iya. ternyata memang seperti dokumen mengajar nih, saya klik, nah seperti ini kan sudah ada tuh gambarnya ya. Nah Iya. kemudian dari YouTube juga tadi udah tuh. Nah ini Itu apa namanya? Diganti sama ayah itu. ya intinya memang tergantung kreativitas kita. Yang jelas sih terima kasih Pak Cornel ya sudah memberikan inspirasi, dan memang ini hanya ambil link-link aja gitu Pak ya. Itu barangkali Pak Cornel ya. Nah, udah saya coba, alhamdulillah udah berhasil. Iya, saya katakan tadi juga sama Pak ya. Bagi Bapak dan Ibu, silakan aja sesuai kreativitas masing-masing ya. Mau apa yang diisikan terserah. Kalau saran saya tadi Pak, yang sesuai dengan isian di SKP biar gampang diaksesnya gitu kalau saran dari saya Pak. Tuh. Iya. Apaan? Ada yang bertanya Bapak Ibu? Dilanjut Pak, dilanjut silakan. Sambal buat sambal biasa, sambal buat makan. Kamu Bu ngapain? Santi ada yang bertanya nggak nih? Yang banyak yang Iya, raising kayak ini, sambal siapa biasa, duluan nih? cuman Bunda tadi bawa dari sekolah Pak lagi. Endang barangkali ya. Pak Endang ada yang mau ditanyakan? Iya, siap. Baik, makasih banyak Bu Moderator dan Pak Cornel. Kalau saya membaca kita di sini sebenarnya mah yang kayak Pak Cornel itu ya sangat bagus. Jadi kita nggak repot-repot harus ngeprint dan segala macam. Tapi kadang-kadang kita ngilangin pimpinan kita punya prinsip nih kayaknya. Contoh, pada saat saya lagi ada acara pembinaan dengan pengawas, saya menanyakan begini. Saya sudah ngobrol dengan Bapak bagian BKPSDM berkaitan dengan SKP. Saya bilang gitu kan.
Bu, saya izin bertanya, apakah kita harus mengeprint ulang? Itu di SKP kan kita udah isi semua tuh, semua ada di situ. Oh, nggak harus Pak, nggak usah. Nanti kalau suatu saat dibutuhkan baru diprint, tapi kalau enggak ya enggak, udah gitu aja. Cukup Bapak menunjukkan saya Bapak sudah mengerjakan SKP. Nah, selang sebulan kemudian itu kepala sekolah masuk sekolah. Pak Endang, RPP-nya mana? Saya mau tanda tangan. Nah, dalam hati saya, lah Pak, katanya kemarin kata pengawas nggak harus di print. Nah, jadi itu Pak PR kita. Di atas udah akur sama kita, di bawah kagak akur. Karena dia pimpinan, ya kita ngikutin aja. Iya dah Pak, siap. Besok saya print. Sampai sekarang saya nggak ngeprint. Manut ya, jadinya manut terpaksa. Akhirnya saya ngeprint. Cuma ya kan kita ditanya-tanyain mau mana Pak Endang? Ya gini Pak, kan kata Budais, kata pengawas katanya nggak apa-apa Pak. Lah Bapak minta, lah kan harus bikin RPP Pak Endang. Iya dah Pak, siap. Sampai sekarang nggak ngeprint. Pak jangan kenceng-kenceng Pak, nanti kedengaran. Tapi jawabannya gini aja nih. Kedengaran Pak. Sabar. Kepala sekolahnya denger loh. Saya bocorin nih Pak Endang nih. Saya bilangin loh Lah bisa Pak. mau diapain? Saya bingung. Lah saya udah tanya pengawas katanya nggak usah. Lah dia minta. Lah saya ngeprint. Ya Allah saya biar dah nggak akur ya nggak akur dah. Biarin masih banyak Mungkin belum yang punya lain yang ditanya pulsa kok. kali Pak Endang. Senasib siap, Pak, senasib. Siap. Jadi dituntut. Tanda tangan barcode kan bisa ya? Bisa. Itu begitu. Siap. Siap. Barcode aja. Boleh Pak Korel diteruskan, Tanda tangan diperjuangkan. barcode itu kan harus Supaya didaftarkan akur. dulu Pak, Ibu. Iya, itu kalau yang barcode itu ada ketentuannya sampai eselon berapa yang apa ada ketentuannya. Perase ya. Jadi gini Pak Endang, sebenarnya kalau ditanya mana RW ini gitu aja harus ditunjukin linknya gitu. Kan udah jadi gitu loh. Jadi memang itulah ya, memang kita juga nggak tahu lah pandangan dari pimpinan kita yang di atas kita ya. Seperti saya ini saya nggak ngeprint apa sekarang ini administrasi pembelajaran itu aja semua. Kalaupun harus di print, ya mungkin saya suruh aja TU ngeprint, printkan itu semua, gitu aja. Capek kita ngapain itu. Bener nggak? Kan hemat, efisien gitu loh. Nggak beli lagi beberapa rim untuk ngeprint. Aduh, pokoknya beli tinta lagi. Aduh, belum lagi kalau print sendiri lagi. Iya, artinya inilah ke depan memang. Mendukung adu nyata juga ya Pak Kornel ya. Iya, ini Iya, pemahaman betul. ini sebenarnya yang harus kita perlihatkan gitu. Usul Pak Kornel. Monggo Bu. Bu Nunung. Usulnya tadi sudah disampaikan. Please iya. help us supaya mendobrak kebijakan itu. Ayo GCE bantu kita. Betul teman-teman? Betul, siap. Kita siap mendukung, Pak. Siap Kalau nggak dukung. salah sih dari jajaran menteri aja kan sekarang modelnya model online semua kok. Kenapa ya? Di bawah agak ribet gitu. Ya itulah Pak. Karena mungkin belum terbiasa Pak Kornel. Bukan, Belum Bu. beradaptasi. Bukan Ya, memang Bu, butuh Jadi waktu. ya namanya teknologi perlu, menurut saya ya, nggak semua orang bisa langsung pakai gitu. Terutama yang kalau tulang kornel ini kan luar biasa adaptasinya cepet dia. Aduh, saya sebenarnya tahu dikit Bu, tahu dikit lah ya saya bagikan gitu. Iya, dan Boleh, jiwa apa yang saya pembelajar tahu tulang dari- kan memang luar biasa gitu. Masalahnya Bu tidak Resita. semua orang punya passion yang sama gitu untuk mengejar beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Maaf Bu Resita. Iya, mangga Bu Nunung. Kalau saya amati realita di lapangan sekolah saya, pimpinan saya tuh hebat IT-nya. Paham banget kemajuan, luar biasa. Ya tapi itu tadi yang saya bilang tadi, kebijakan kadang-kadang tidak mendukung teknologi yang sudah semakin maju. Sangat luar biasa, pimpinan kita hebat. Memang kebijakan akan selalu tertinggal di belakang teknologi ya. Jadi ya kita cuma perlu melakukan yang Ya. terbaik gitu kali ya teman-teman. Iya, ikuti dulu ya seiring waktu, berdoa dan minta kepada kapten-kapten GCE gitu seperti tadi. Monggo dilanjut. Untuk maju. Bener Iya, nih ya. Bu Kornel, Yang kita baik kali itu, Bu. izin ya di Ide sini yang ada bagus sih, antrian ya. Ibu Desi, Pak. Ibu Desi Astuti, ada yang mau disampaikan Bu Desi?
Bu Desi Astuti, silakan Ya, Bu Desi. maaf Ibu, ini ada ini apa cukup menarik sekali ya. Kebetulan saya dengan Pak Kapten udah pernah berbagi ya Pak Kapten ya di Koperdi masalah tentang praktek baik. Jadi saya tadi langsung praktek ya Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa Pak. Mungkin tinggal menyiapkan link-linknya untuk terutama mungkin modul ajar ya, karena baru ajaran baru, saya kebetulan baru membuat 2 modul, jadi belum lengkap, belum bisa untuk berbagi gitu Pak. Terima kasih atas ilmunya. Ya, simpan aja Bu di drive Bu ya, biar mudah diakses gitu. Iya, baik Seperti yang Pak. saya buat tadi, kumpulkan di satu drive, tahun ajaran seperti saya, tahun ajaran 23, 24 gitu. Jadi gampang nyarinya di mana sih gitu. Langsung keingetan kita gitu Bu. Bu Anis, ada yang mau ditanyakan Bu? Bu Anis, Bu silakan Bayu. Bu Anis. Kita sudah lewat 7 menit ya Pak Kornel. Oh iya, Nggak masalah, Bu. terima kasih sedikit aja. Mendengar riuh gembira ya, gemuruh tentang RPP online dan administrasi online, saya sangat mendukung adanya paperless ini. Memang tapi ya biar bagaimanapun atasan kita selalu minta bukti fisik gitu. Apalagi tanda tangan yang sistem barcode atau online belum tersedia untuk atasan kita, hanya atasan tertinggi mungkin sekelas kepala dinas yang baru mempunyai tanda tangan online. Maka dari itu kita tetap, menurut saya sih tetap mengikuti apa yang ada sambil terus berkreasi seperti Pak Kornel ini yang luar biasa berkreasi. Jadi saran saya tetap lakukan secara online agar kita punya rekam jejak digital kita, apa yang sudah kita lakukan. Tapi ketika kepala sekolah minta bukti fisik ya kita tinggal ikuti regulasinya, karena memang sejatinya guru undang-undangnya ada harus membuat RPP dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Pak dari Anis. Iya Bu, betul itu Bu. Cuman memang ya kita ini kan udah zaman teknologi gitu loh. Kenapa nggak dikombinasi gitu loh? Kenapa harus terlalu kaku itu loh? Nah ini seperti yang dibilang Bu Nunung tadi, butuh terobosan ini. Betul itu Bu Nunung. Ya Bu Bayu ada yang mau disampaikan Bu? Iya Pak, terima kasih Pak. Tadi juga sebetulnya kita sudah ngobrol semua sama yang dibilang Bu Anis tadi juga benar. Kita memang apa ya, terbentur oleh regulasi, aturan-aturan gitu ya. Di yang Bu Nunung bilang tadi, di sekolah kami kepala sekolahnya sudah sangat-sangat pintar dengan IT. Kemudian jadi untuk di digital ini kami hanya apa ya, masuk ke drive bersama, disimpan di situ, tapi tetap aja bukti fisiknya kita print, kemudian tanda tangan basah, sampel basah, yang itu diupload di SKP, karena memang harus yang di SKP itu adalah yang ada tanda tangan, jadi bukti sudah terverifikasi oleh kepala sekolah, begitu aja Pak. Tetap kita ikuti semuanya. Kreasi juga di apa namanya, di online, di drive, seperti Pak Kornel itu sangat bagus ya. Tapi tetap aja aturan kita tetap harus pakai secara fisik ya, kita ikutilah gitu. Kira-kira itu Pak. Bu Bayu, ya, Bu dengan Nunung. kata lain ada 2 versi yang kita pakai. Betul nggak Pak Kornel? Tambah tenaga kan? Cuman memang ya jadi nggak efisien gitu loh. Betul. Betul Pak, betul. Memang tidak efisien. Kita kerja double. Kita sampai apa ya? Ya rebutan lab sama-sama temen, jadi Rebutan agak-agak printer lagi ya. rebutan printer gitu, kertas gitu. Ya pokoknya lucu juga sih gitu. Tapi itulah ironinya, kenyataannya seperti itu Pak. Ya inilah, makanya tadi kan saya bilang, saya mencoba membuat terobosan apa kata pengawas saya nanti gitu loh. Saya print kan itu satu halaman kan ada tanda tangan nanti di sana gitu loh. Itulah nanti yang saya upload ke SKP, tanda tangan dan cap basah itu kan ada nanti namanya di sana. Tapi tetap saya Mudah-mudahan juga kasih, bisa ya Pak. kan selembar tadi itu ada nama saya, nama kepala sekolah, nama pengawas gitu.
Nanti Iya, aksesnya saya beri ke mudah-mudahan. pengawas gitu loh. Baik Pak, ditunggu realisasinya Ya. seperti ini yang sertifikat GCE juga kan kalau di tempat lain katanya kan belum diakui ya untuk masuk ke SKP. Tapi kebetulan di Kota Tangerang kita sudah bisa diakui kalau nggak salah 4 JP gitu. Tapi kemarin menurut OPS kami itu malah bisa 10 JP suruh dimasuknya di SIM ASN ya Pak. Ya bagus lah Bu kalau begitu Bu, ya. Alhamdulillah Pak. Ya jadi Terima intinya kasih Pak. sih di GCE ini ya Bapak dan Ibu, kita terbuka kok ya Bapak dan Ibu punya sesuatu yang bisa disampaikan, kita di GCE siap kok menampung ya. Seperti ini kan kebetulan ini punya agenda 1 bulan penuh ini ya. Kalau sehari-harinya kita ada namanya persegi ya. Iya Pak. Pertemuan Selasa berbagi, memang kita welcome kok dengan narasumber dari manapun ya, apalagi terutama dari lokal sendiri ya. Dari Kota Tangerang sendiri ada beberapa yang sudah sering manggung ya di GCE setiap hari Selasa gitu ya. Silakan saja ya. Termasuk Bu Anis Pak. Ya berbagi ya. Itu sih intinya, kita di sini belajar bersama gitu loh, maju bersama gitu. Ya Bu Santi, ini bagaimana, masih lanjutkah kita atau bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan lagi ke audiens, kayak kalau misalnya kita lanjut sampai jam 11 malam kayaknya kita siap. Karena ini daging banget dan berguna sekali, ini benar-benar ilmu baru yang sangat kekinian sekali dan sangat diperlukan. Izin untuk mendokumentasikan kehangatan kita malam ini Pak Kornel. Silakan aja, ayo Bapak Ibu, kameranya diaktifkan bagi yang kamera mohon diaktifkan. Izin tutup kamera. Pakai dasar. Sudah pakai baju kebangsaan, malu. Izin tutup kamera. Ya, jadi momen malam ini akan diulang selalu. Ini adalah langkah awal kita untuk digitalisasi pembelajaran, perangkat pembelajaran ya Pak Kornel ya. Oke, sudah ready? Ini masih banyak yang tutup kamera nih. Oke. Halo. Iya, dilanjut Bu Santi, izin Iya. karena kamera saya bermasalah. Oke, yuk 1, 2, 3. Sebentar. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Oke, cukup. Ya, barangkali ada closing statement dari Pak Kornel untuk acara malam ini yang sangat luar biasa. Silakan Pak Kornel. Ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung ya. Saya sih belum bisa cek semua ini pesertanya dari berbagai daerah mana saja yang bergabung ya. Tapi yang jelas karena ini di PMM saya yakin lah ya banyak peserta dari luar Banten gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, sedikit pun yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Apapun dalam penyampaian saya, kalau tadi kurang jelas atau kurang bagus cara penyampaian saya di materi presentasi tadi ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Inilah yang bisa saya sajikan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita saling belajar, berbagi, belajar bersama, kita akan selalu menambah pengetahuan kita untuk pengembangan diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kornel. Terima kasih juga atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan apabila malam hari ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mengikuti semarak berikutnya, Semarak Belajar GCE Banten, yang akan terus berlangsung selama 1 bulan ini untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Oke, selamat berbagi, semangat berbagi. Mohon ditularkan ke teman-teman lainnya dan kita tunggu di Semarak 7 esok hari. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Miss Santi. Terima kasih Pak Kornel. Terima kasih Pak Kornel. Ya, rekan-rekan bisa meninggalkan. Link absennya kok nggak bisa ya Bu ya? Oh, bisa diakses dari SID kalau misalnya tidak bisa dari link yang tadi Pak.
SID. Recordingnya Bu Santi udah bisa di stop Oh kali ya? iya, oke, izin untuk stop. Presensi tidak dilampirkan di SID ya Bu Santi, hanya di-share di chat meet saja.